Oknum LSM ditangkap Polres Sukarna lakukan pemerasan pada kepala desa dan ini tanggapan KDM. Tadi sih kepala desa, tapi popularitas lintas provinsi. Masalahnya itu, kalau kades hohonya tidak terkenal, ya nggak akan ribut. Ya. Itulah resiko orang terkenal. Ribut juga Pak, tapi nggak seheboh ini. Enggak, taruhan saya. Kalau kadesnya tidak populer, nggak akan ribut. Ya, karena kadesnya populer, kenapa? Karena kalau gitu kan mendemo bapak akan menjadi populer, viral. Ya resiko sebagai kades viral ya begini, Paham Bapak. tapi bapak untung mentalnya kuat, ya kan santai aja saya lihat. Di mukanya nggak apa-apa, yang pecah cuma kacamatanya, bukan ketumban yang pecah. Tapi kalau yang melahirkan baru pecah ketumban, itu kan desek-desek. Gitu. Yang paling tenang mah kades oleh. Masuk kantor nggak pernah, karena desanya dirobohin. Bangun desa. Kasih bocoran, sepil bocoran strateginya. Kita itu nggak perlu strategi, Mas Bondan, langsung kita canda tali goci ini tak tahu teng glosor. Hati-hati besi merah. Oke, siap. Apa Cimera harus bersiap-siap, Pak. Sudah full power, siap untuk naik ke atas ring. Banyak latihan kalau mau ketemu saya. Oke besi merah. Cocok sekali. Saya setuju kalau Pak Kades Huhu ini dipecat. Pak Kades Huhu ini pantasnya dia jadi bupati atau jadi presiden. Dia itu orang yang sangat dicintai rakyat, orang yang dicari-cari rakyat, bukan orang yang mencari rakyat saat sedang pemilu. Siap. Oke, hati-hati. Balik bro. Oke, baik. Siap, hati-hati jalan bisa. Ada seorang kepala desa dianiaya oleh ormas. Siapa lagi kalau bukan Kades Huhu, kepala desa Purwasaba, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sampai kacamatanya pecah, bajunya robek-robek, atributnya pada lepas. Semestinya hal itu tidak terjadi, dikarenakan aparat kepolisian penegak hukum ada di situ. Kenapa kok masih dibiarkan? Katanya polisi itu presisi dan reformasi. Kok kejadian seperti ini ya dibiarkan? Serta adanya kejadian tersebut, Kades Huhu menuntut, minta keadilan, ya, penegakan hukum. Kades Huhu menyampaikan Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Propam, dan Kapolri untuk mengusut masalah ini sampai betul-betul berpihak kepada kebenaran. Dari sumber yang dihimpun ternyata ada struktur organisasi kepemerintahan di desa itu yang kosong. Melalui tes seleksi, Kades Huhu meloloskan atau yang diluluskan adalah orang yang mempunyai kompetensi atau nilai yang tinggi. Ternyata ada ketidakpuasan dari pejabat setempat, keluarganya yang ikut tes tidak lulus, gitu loh. Lah wong orangnya bodoh, nilainya tidak tinggi, suruh meluluskan. Kalau lulus nanti ya jadi sumber korupsi juga. Aneh ya di Indonesia ini.
ada pemimpin bagus yang berpihak kepada rakyat aja masih dianiaya dan dibiarkan oleh penegak hukum kepolisian setempat. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi di kepala desa dimanapun kita berada. Kasihan, setahu saya ya, dari konten-konten ya Kades Huhu, dari pembangunannya, dari pertaniannya, dari infrastruktur, dari peternakannya, yaitu berkorban demi untuk desa Purwasaba di Banjarnegara dan sangat bagus. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat Jawa Tengah itu yang menginginkan gubernurnya itu diganti Kades Huhu saja, katanya begitu guys. Coba apa pendapat kalian, silahkan ya, Anda like, comment, share, dan Anda favoritkan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bang, lurah kok tatoan? Nggak apa-apa tatoan, yang penting kita punya kemampuan untuk bekerja. Daripada yang nggak tatoan, nggak bisa kerja. Nah, yang dilihat itu kemampuannya, bukan penampilannya. Cintamu senyaman mentari pagi. Omong bae Pak Kades Huhu rek. Sing duwe kawasan di Purwasaba. Kapan ke Lumajang Pak Kades? Lumajang nanti kalau Bang Andri udah kesini dulu ke pantai sama Bang Ari. Saya traktir sepuas-puasnya, minta apa kamu? Dia yang pegang Lumajang Pak Kades. Premannya ini. Iya paham itu. Gempar siap alenteng aliar bersama Pak Kades Huhu meledak. Boom, ngakos. Untuk para netizen, terutama yang mengedit video saya dengan Pak Menteri Pak Agus, saya harap hentikan ya, karena itu video-video adalah sudah meresahkan masyarakat, dan kebanyakan masyarakat itu kalau di Indonesia tidak melihat video sebelum-sebelumnya ya. Jadi namanya video itu ada jejak digitalnya, dicek dulu di postingan-postingan saya, di postingan-postingan Pak Menteri, tolong dicek bahwa video yang Pak Menteri mengatakan atau membahas tato itu adalah bukan dengan saya, tetapi dengan pegawai imigrasi yang kalau tidak salah sekitar 1 tahun atau 1 tahun lebih itu ada di Bali. Salah satu perkara itu ada anggota atau pegawai imigrasi itu melakukan pemerasan atau kekerasan terhadap bule, intinya itu ya. Jadi bukan dengan saya. Sekali lagi tidak usah digoreng-goreng untuk video Pak Menteri yang dulu dan video-video saya yang dulu, biar gorengannya jadi hangat. Untuk apa? Itu perbuatan tidak baik dan tidak terpuji. Jadi untuk para netizen semua yang fans saya dimanapun kalian berada, ini tolong jangan percaya dengan hal-hal yang belum pasti kebenarannya ya. Dan saya pesan juga buat seluruh warga masyarakat Indonesia, kalau kita dalam menonton sesuatu berita di sosial media lewat HP itu dicek dulu. Kalau ada judul Sangat disayangkan pada peristiwa Kades Huhu yang berselisih paham dengan LSM Harimau. Di situ ada Kapolsek Mandiraja yang mengatakan yang tidak manut hajar saja, saya yang bertanggung jawab. Bagi saya itu adalah kata-kata seorang preman, bukan kata-kata seorang anggota polisi. Karena tugas polisi adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memerintahkan untuk menghajar, dan malah dia yang berani bertanggung jawab. Itu suatu tindakan yang konyol bagi saya. Karena ingat, Kades Huhu tidak. Desa Purwasaba itu LSM juga, bukan orang sini kayak gitu loh. Seolah-olah biar banyak, biar seolah-olah warga sini kayak gitu. Mohon maaf, saya dari dulu tidak pernah melibatkan warga saya
saya tidak pernah ngompori warga saya untuk melawan, ya. Karena apa? Saya kepala desa, saya harusnya melindungi warga saya, ya. Kalau saya masih bisa berjuang, masih bisa ngatasi, saya nggak perlu nyuruh-nyuruh warga saya, ya. Warga saya yang Purwasaba ini luas dan banyak ribuan orang, saya tidak menyuruh untuk terlibat dalam urusan ini karena kebanyakan orang dari luar, ya. Kalau orang dari dalam yang selalu mengatasnamakan warga Purwasaba, berapa terus kok bisa mengatakan warga masyarakat Purwasaba, ada berapa orang, buktinya mana, gitu loh. Tanda tangankah dari warga ada berapa, 6.000 sekian yang jiwa pemilih di desa ini, itu baru warga newe kon tanda tangan pada nggak mau kok, RT-nya aja pada nggak mau kok, perwakilan warga kan lucu. LSM yang kemarin vokal menyerang Kades Hoho sepertinya harus berpikir ulang. Karena di balik sosoknya yang santai, ternyata ada dukungan penuh dari Jenderal Andika Perkasa yang siap menjamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.